Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali dalam mata kuliah MSDM lanjutan. Kita kali ini akan membahas tentang kelelahan dan kebosanan kerja. Dalam hal kelelahan dan kebosanan kerja, dipahami bahwa kelelahan kerja ini merupakan satu keadaan yang tentunya dialami oleh tenaga kerja yang dapat mengakibatkan penurunan vitalitas dan produktivitas kerja. Di sisi lain, penurunan efisiensi dan ketahanan dalam bekerja ini dapat disebabkan oleh kelelahan yang sumber utamanya adalah mata, kelelahan fisik umum, kelelahan saraf, kelelahan yang dikarenakan oleh lingkungan yang monoton, kelelahan lingkungan kronis yang terus-menerus sebagai faktor yang terjadi secara menetap, misalkan lingkungannya bising terus-menerus atau bau terus-menerus ya. Selanjutnya, proses terjadinya kelelahan kerja. Proses dalam otot, menurut Budiono, kelelahan terbagi dalam dua kondisi, yaitu proses dalam otot, di mana ini merupakan fenomena berkurangnya kinerja otot setelah terjadinya tekanan melalui fisik untuk satu waktu yang disebut kelelahan otot secara fisiologis. Dan gejala yang ditunjukkan tidak hanya berupa berkurangnya tekanan fisik, namun juga pada makin rendahnya gerakan. Yang kedua, kelelahan umum merupakan perasaan letih yang luar biasa. Semua aktivitas menjadi terganggu dan terhambat karena munculnya gejala kelelahan tersebut. Waktu terjadinya kelelahan. Kelelahan menurut Budiono terbagi dua, yaitu kelelahan akut yang disebabkan oleh kerja seluruh tubuh secara berlebihan dan kelelahan kronis yang merupakan kondisi akibat terjadinya akumulasi efek kelelahan dalam jangka panjang. Kita lihat jenis kelelahan kerja ya. Yang pertama, kelelahan akibat faktor fisiologis. Ya. Ini merupakan kelelahan yang timbul karena adanya perubahan fisiologis dalam tubuh, di mana tubuh manusia dapat dianggap sebagai mesin yang dapat membuat bahan bakar dan memberikan keluaran yang berguna untuk melakukan kegiatan. Ada 5 macam mekanisme utama dalam tubuh, yaitu sistem peredaran darah, sistem pencernaan, sistem otot, sistem saraf, dan sistem pernapasan, yang tentunya ini berpengaruh terhadap kondisi kelelahan kerja para pekerja. Selanjutnya, kelelahan merupakan yang diakibatkan oleh faktor psikologis ya. Kelelahan ini dikatakan kelelahan palsu yang timbul dalam perasaan seseorang yang bersangkutan dan terlihat dalam tingkah lakunya atau pendapat-pendapatnya yang tidak konsekuen serta jiwanya yang labil dengan adanya perubahan walaupun dalam kondisi lingkungan atau kondisi diri sendiri. Ini akan mempengaruhi kondisinya seakan-akan terkumpul dalam tubuhnya berbagai permasalahan psikologis yang menimbulkan rasa lelah. Akibat kelelahan kerja, menurut Landau, ini pekerja akan mengalami kelelahan kerja dan akan tentunya berprestasi lebih buruk dari pekerja lainnya yang penuh semangat. Lalu yang kedua, mengakibatkan memburuknya hubungan antar pekerja yang satu dengan yang lainnya dan dapat mendorong terciptanya tingkah laku yang menyebabkan menurunnya kualitas hidup seseorang. Faktor-faktor yang menyebabkan kelelahan kerja. Ada 2 faktor, yaitu faktor internal yang berasal dari diri individu tersebut yang terdiri dari umur ya. Umur ini merupakan proses menjadi tua disertai kurangnya kemampuan kerja oleh karena adanya perubahan-perubahan alat tubuh, sistem jantung atau kardiovaskuler dan hormonal. Dari individu juga berkaitan dengan jenis kelamin ya. Para tenaga kerja wanita akan mengalami siklus biologis setiap bulan dalam mekanisme tubuhnya sehingga akan mempengaruhi turunnya kondisi fisik dan psikis.
Hal ini menyebabkan tingkat kelelahan wanita lebih besar daripada laki-laki. Yang ketiga, kondisi kesehatan. Kesehatan fisik sangat penting untuk menduduki satu pekerjaan. Tidak mungkin seseorang dapat menyelesaikan berbagai tugas dengan baik jika sering sakit. Status kesehatan dapat mempengaruhi kelelahan kerja. Dan hal ini bisa dilihat dari riwayat penyakit yang diderita. Faktor internal lainnya adalah posisi kerja. Posisi tubuh dalam bekerja adalah sikap ergonomi sehingga dicapai efisien kerja dan produktivitas kerja yang optimal jika mendapatkan rasa nyaman dalam bekerja. Apabila dalam melakukan pekerjaan posisi tubuh salah, maka akan mempengaruhi tingkat kelelahan kerja. Faktor yang kedua adalah eksternal, faktor eksternal berupa beban kerja, di mana beban kerja merupakan volume pekerjaan yang dibedakan kepada tenaga kerja baik fisik, mental maupun tanggung jawab. Lalu yang kedua, jenis pekerjaan. Jenis pekerjaan menuntut keterampilan kerja yang meliputi pengetahuan tentang cara kerja dan prakteknya, serta pengenalan aspek-aspek pekerjaan secara terperinci, termasuk hal-hal yang terkecil, termasuk diantaranya keselamatannya. Seseorang yang memiliki kemampuan tersendiri dalam hubungannya dengan fisik, mental, dan sosial yang ditempatkan dengan tepat pada tenaga kerja yang meliputi kecocokan, pengalaman, keterampilan, motivasi, dan kapasitas kerja tentu akan mempengaruhi tingkat kelelahan seorang tenaga kerja. Lalu faktor internal lainnya masa kerja. Masa kerja merupakan kurun waktu atau lamanya tenaga kerja bekerja di satu tempat. Ya, semakin lama akan terasa dianggapnya monoton dan pekerjaan dianggapnya monoton dan berpengaruh pada tingkat kelelahan yang dialami. Lalu juga lingkungan kerja. Ini merupakan kehidupan sosial, psikologis dan fisik dalam perusahaan yang tentunya berpengaruh terhadap pekerjaan dalam melaksanakan tugasnya. Tentunya karyawan tidak dapat dipisahkan dari berbagai keadaan di sekitar tempat dia bekerja, yang disebut lingkungan kerja. Selanjutnya pembahasan kita lanjutkan ke kebosanan kerja. Ini merupakan satu kondisi keletihan psikologis yang memiliki ciri-ciri antara lain hilangnya minat terhadap pekerjaan, menurunnya semangat kerja, adanya ketidakpuasan dalam bekerja, dan keinginan untuk mencapai tujuan menjadi berkurang. Penyebab utama terjadinya kebosanan adalah karena individu tersebut merasa atau dianggap tidak berkonsentrasi. Kebosanan dalam pekerjaan yang secara luas diakui sebagai efek samping yang tidak diinginkan dikarenakan kebosanan dalam mengerjakan pekerjaan yang berulang-ulang. Menurut Scholes, kebosanan kerja dapat mengakibatkan penurunan semangat kerja. Seperti juga Scholes disebutkan menurut Papu, bahwa kebosanan kerja juga akan mengakibatkan stres, depresi apabila tidak segera ditanggulangi. Kita lihat dampak kebosanan kerja. Para pegawai akan seringkali berbicara dengan rekan sekerjanya untuk mengurangi kebosanan dalam bekerja. Padahal hal tersebut tentu saja akan menghambat pelaksanaan pekerjaan yang sedang dilakukan. Atau di sisi lain, para pekerja merasa sangat bosan, jenuh dengan pekerjaannya, yang mengakibatkan munculnya ketegangan dan cepat marah. Aspek kebosanan kerja. Ada beberapa aspek berdasarkan persepsi perjalanan waktu, aspek perasaan bosan itu sendiri, perasaan gelisah, atau terlibatnya dalam pikiran yang tidak terkait dengan pekerjaan, lalu juga kecenderungan untuk melakukan tugas yang tidak ada hubungannya. Menurut Pardede, faktor yang mempengaruhi terjadinya kebosanan kerja adalah bekerja dalam pekerjaan yang monoton dan kurang motivasi dari karyawan. Hal ini juga disebutkan oleh Visser bahwa
faktor yang mempengaruhi tenaga kerja, kebosanan kerja ada 4, yaitu efek utama tugas terhadap kebosanan, di mana di dalamnya menurut kajian ini dipahami bahwa tugas-tugas dengan karakteristik tinggi dalam variasi keterampilan, identitas tugas, signifikasi tugas, otonomi, dan umpan balik memiliki peluang lebih kecil untuk menyebabkan kebosanan. Tugas yang bersifat administratif dalam proses organisasi disebut sebagai tugas yang paling sering dikaitkan dengan kebosanan kerja. Yang kedua, efek utama lingkungan kerja terhadap kebosanan. Ya, ada 2 aspek lingkungan kerja yang mempengaruhi kebosanan kerja, yaitu pengaruh orang lain, di mana di dalamnya dipahami kehadiran individu lain akan meningkatkan stimulasi dan menurunkan kebosanan. Jadi ada teman untuk bekerja, teman untuk sharing, atau teman untuk mengatasi kebosanan. Lalu yang kedua, pengaruh organisasi. Aturan-aturan organisasi yang melarang aktivitas berbincang, menentukan prosedur kerja yang kaku, lalu juga istirahat yang terbatas dapat berkontribusi terhadap kebosanan kerja. Secara langsung dapat juga mengurangi jumlah dan variasi yang tersedia di lingkungan kerja tersebut. Secara tidak langsung, tekanan dan kontrol organisasi dapat mempengaruhi penilaian situasi sebagai situasi yang membosankan dengan memproduksi atau melahirkan reaksi psikologis. Yang ketiga, efek dari diri individu terhadap kebosanan. Ini mempertimbangkan beberapa perbedaan individu yang dapat memiliki efek utama dalam pengalaman kebosanan yang mencakup aspek kapasitas, kepribadian, dan kesehatan mental. Dengan kapasitas, kepribadian, dan kesehatan mental juga akan membedakan bagaimana cepat merespon kebosanan itu sendiri. Yang selanjutnya, keempat, kesesuaian diri dan situasi kebosanan. Nah, individu memiliki kecenderungan untuk mengubah minat dan kebutuhan yang dimiliki. Di sisi lain, situasi yang tidak sesuai dengan minat dan kebutuhan individu akan menimbulkan kebosanan yang lebih tinggi dibandingkan jika minat dan kebutuhan tersebut terpenuhi. Menurut Mel and Jack disebutkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kebosanan kerja melalui 3 pendekatan. Ini melalui 3 pendekatan. Yang pertama, tradisional, kontemporer, dan integratif. Dalam hal pendekatan tradisional, ini menegaskan bahwa penyebab utama kebosanan yang adalah tingginya tingkat repetitif, ya, mengulang-ulang dan monoton dalam satu pekerjaan atau satu tugas yang membuat tujuan menjadi kabur, sehingga mengarahkan individu kepada kebosanan yang berkelanjutan. Pendekatan yang kedua, pendekatan kontemporer. Berdasarkan pendekatan ini, kebosanan dapat dibagi menjadi disebabkan oleh 3 faktor, yaitu penggunaan teknologi informasi, harapan pegawai terhadap pekerjaan, dan perbedaan individu. Kebutuhan individu terhadap teknologi informasi kian tinggi dan menjadikan individu tersebut semakin sulit terpisahkan dengan gadget. Ya. Pegawai yang sering menggunakan teknologi informasi rentan terkena kebosanan akibat terbatasnya akses yang dimiliki di tempat kerja. Selain itu, penyebab kebosanan adalah harapan yang tidak realistis bahwa seluruh pengalaman kerja dapat dan seharusnya menjadi menarik. Dan yang terakhir menyebutkan bahwa Mikulas menyebutkan bahwa kepasipan, yaitu duduk di balik meja dan berharap dihibur oleh dunia lain, merupakan penyebab kebosanan. Pendekatan yang ketiga, pendekatan integratif. Sebelumnya telah kita bahas tentang pendekatan tradisional dan kontemporer. Namun dalam kajian lain disebutkan bahwa untuk memahami dan menurunkan kebosanan, ini dengan cara menciptakan model kebosanan kerja yang mencakup perubahan dari lingkungan kerja dan karakter pegawai. Hal ini sejalan dengan penelitian lain yang menyebutkan bahwa kebosanan dipengaruhi oleh faktor individu termasuk usia maupun faktor situasi.
Demikian pembahasan kita kali ini mengenai kelelahan dan kebosanan kerja. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akan bertemu kembali di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.